kan? Salah. Nah, bagian dari paket. Kami dari kita kan ada mau tugas project ekstraksi ya buat mata kuliah dasar pemisahan kimia. Menurut Zia nih, kira-kira kita ekstraksi apa ya yang mungkin manfaatnya banyak gitu? Menurut aku, gimana kalau kita ekstraksi daun mangga? Itu kan gampang dicari juga ya. Menurut kamu gimana? Iya sih, kalau misalnya ekstraksi daun mangga itu banyak juga apa kita dapat mencarinya gitu kan. Terus juga kayaknya nggak perlu ngeluarin uang sih gitu kan. Tapi aku pernah dengar nih tentang ekstraksi kayu secang. Katanya ekstraksi ini itu bisa untuk warna pakaian. Pernah dengar nggak? Belum pernah sih, baru pertama kali dengar. Gimana kalau kita coba cari kayu secang? Boleh. Oh, kayak gini ya, udah diserut-serut gitu ya kalau misalnya mau dibeli. Boleh sih, boleh. Gimana kalau ini aja? Termasuk murah sih menurut aku, 1 kilo cuma segitu. Boleh sih, gimana kalau kita langsung beli aja? Oh iya, tadi sih. paket. Makasih ya. Iya, sama-sama. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Kami dari kelompok 8. Nah, di kelompok 8 ini beranggotakan saya, Devi Makfira Pramuswari, dengan 2 digit NIM terakhir 09. Saya Adimas Putragil dengan NIM digit terakhir 55. Dan saya Zia Yulianti dengan NIM digit terakhir 23. Nah, di sini kami akan menampilkan video hasil proyek ekstraksi dengan kayu secang dan pelarutnya etanol. Dan Aquades. Nah, teman-teman, ini merupakan tugas proyek dari mata kuliah dasar pemisahan kimia dengan dosen pengampu Ibu Sri Nurhayati. Selamat menyaksikan. Indonesia merupakan negara beriklim tropis dengan sumber daya alam yang sangat melimpah. Nah, tentunya dengan sumber daya alam yang melimpah ini banyak manfaat atau khasiatnya lah teman-teman. Nah, salah satunya adalah tanaman kayu secang atau dengan bahasa latinnya Caesalpinia sapan L. Nah, ini juga disebut juga loh dengan nama kayu Brazil atau sapan. Nah, teman-teman, tahu nggak sih apa aja manfaat dari kayu secang ini? Jadi, kayu secang itu dapat digunakan sebagai pewarna tekstil atau pewarna batik. Selain itu, secara biologis, kayu secang ini dapat digunakan sebagai anti alergi, antibakteri, antioksidan, dan lain sebagainya. Kayu secang merupakan tumbuhan tropis yang mengandung komponen kromofor dan apabila dilarutkan dalam air akan menghasilkan warna. Nah, kayu secang ini mengandung senyawa brazilin, saponin, dan juga brazilein. Pewarna alami memiliki biodegradabilitas yang lebih baik dan umumnya memiliki kompatibilitas yang lebih tinggi dengan lingkungan. Nah, tentunya hal ini aman pada lingkungan, kemudian juga non-karsinogenik, mudah terbarukan, dan mudah didapatkan. Nah, asal teman-teman tahu, tujuan dari ekstrak ini yaitu untuk mendapatkan ekstrak pewarna tekstil yaitu berupa brazilin dari kayu secang tersebut dengan menggunakan pelarut dengan berbagai jenis dan juga digunakan perbandingan warnanya, dan pelarut yang akan digunakan yaitu etanol 96% dan juga Aquades.
Pada proyek kali ini, metode ekstraksi dilakukan secara maserasi dengan menggunakan berbagai jenis pelarut, yaitu aquades dan etanol 96%, selama 2 hari pada suhu ruangan. Tahap setelah maserasi yaitu evaporasi. Hal ini bertujuan untuk menguapkan pelarut yang tadi kita gunakan. Hal tersebut bertujuan untuk mendapatkan ekstrak yang mendekati murni. Nah, teman-teman, untuk melakukan metode maserasi ini, tahap yang perlu kita lakukan adalah menimbang kayu secang yang sudah diserut ini. Nah, kemudian dari hasil penimbangan ini, kita harus melakukan pengguntingan atau penghalusan. Sebenarnya yang lebih baik itu adalah menggunakan blender agar luas permukaannya pun jauh lebih besar ya, dan artinya ekstrak yang dihasilkan nanti akan jauh lebih banyak atau jauh lebih baik seperti itu. Hanya saja karena kita tidak memiliki blender, maka kita cukup menghaluskannya. Hal ini juga didasarkan pada beberapa video ataupun jurnal yang kami temukan bahwasannya tidak apa-apa jika tidak dihaluskan atau di blender, melainkan cukup digunting kecil-kecil seperti itu. Nah, selain itu ada juga loh teman-teman yang tidak mengguntingnya, atau dengan kata lain kayu secang yang sudah diserut itu langsung dilakukan proses maserasi seperti itu. Nah, di sini teman-teman, hasil dari kayu secang yang sudah kita gunting kecil-kecil itu kita masukkan ke dalam botol. Nah, botol ini kita sesuaikan ya dengan jumlah yang kita gunakan. Nah, kan kita di sini menggunakan perbandingan 1:8, atau satunya itu merupakan kayu secang sebanyak 250 gram, sedangkan 8-nya itu adalah menggunakan pelarut, baik itu etanol ataupun aquades seperti itu. Nah, di sini ada botol kecil kan teman-teman. Di sini nantinya kami akan menunjukkan bahwasannya sebenarnya tidak terlalu berbeda kok ketika kayu secang ini dihaluskan ataupun cukup diserut seperti itu saja tanpa adanya pengguntingan. Nah, teman-teman, di sini kita memasukkan masing-masing pelarutnya. Untuk yang pertama tadi menggunakan aquades sebanyak 2 liter, sedangkan untuk yang kedua ini menggunakan menggunakan etanol 96% sebanyak 2 liter, itu ada 2 botol ya teman-teman. Selanjutnya kita aduk. Nah, setelah pengadukan ini jangan lupa ditutup karena tahu kan parutnya bisa dibilang dapat menguap seperti itu. Nah, di sini juga kita lakukan penambahan aquades sebanyak 1 liter ke dalam 125 gram kayu secang dan diaduk juga seperti itu. Nah, inilah hasilnya ya teman-teman. Bisa dilihat bahwasannya warnanya sudah berubah. Kalau yang warnanya menunjukkan merah itu ketika dia ditambahkan pelarut aquades. Sedangkan untuk yang warnanya sedikit coklat atau kuningan itu ketika ditambahkan etanol. Kemudian kita menyimpannya ke dalam tempat yang gelap dan dalam suhu ruangan. Ini kebetulan di dapurnya Debbie ya teman-teman. Nah, bisa dilihat. Few moments later. Nah, karena maserasi ini kita lakukan selama 2 hari, tapi bukan dalam hitungan 48 jam, di hari pertama itu kita aduk, jangan lupa, agar ekstraknya pun dapat keluar ya, dengan adanya pelarut itu tadi. Kemudian kita kembalikan.
2 moments later. Setelah 2 hari pengerjaan, teman-teman bisa melihat nih hasil dari proses maserasinya. Ini diambil sama Zea ya, dan kemudian nantinya akan kita saring menggunakan kertas saring. Nah, sebenarnya kertas saring yang kita gunakan itu menyesuaikan dari kayu secang yang sudah diserut ataupun di blender. Nah, akan tetapi teman-teman, karena tadinya kita ada beberapa faktor, akhirnya kita melakukan seperti ini. Jadi di atas itu menggunakan saringan terlebih dahulu, kemudian disaring. Nah, hasil saringannya itu bisa terlihat ketika menggunakan pelarut air, warnanya merah. Nah, untuk kertas saringnya sendiri, nanti bisa teman-teman lihat ya, bahwasannya kertas saringnya ketika dijemur nanti juga menghasilkan warna merah. Nah, teman-teman, setelah sudah disaring, kita akan menyiapkan penangasnya untuk metode evaporasi. Di sini ada wajan yang diisi air, kemudian ditaruh ekstraknya gitu kan, ekstrak yang udah kita saring tadi, ekstrak kayu secangnya. Nah, ini akan menguapkan pelarutnya. Setelah itu kita aduk juga dan 2000 years later. ini dia hasilnya. Nah, ini udah cukup mengental ya teman-teman. Hasilnya nanti bisa dilihat bersama. Setelah cukup dingin, nah itu akan kita taruh di gelas ukur untuk mengukur. Kemudian kita taruh ke dalam botol dan ya bisa dijual. Oke, untuk selanjutnya kita akan menyiapkan sebenarnya kayak alat evaporasi gitu loh. Tapi sayangnya bisa dibilang ini alatnya gagal. Kenapa gagal? Cus, ditonton nih teman-teman. Oke, seperti menggunakan pelarut aquades atau air tadi, di sini kita juga menyaring nih ketika kayu secangnya itu dimaserasi menggunakan pelarut etanol 96%. Ada sedikit perbedaan, baik itu dari volumenya yang ternyata lebih sedikit, serta bisa dilihat warnanya, menunjukkan warna kuning kecoklatan. Teman-teman juga bisa melihatnya di kertas saring yang nanti akan kita bawa. Oke teman-teman, hasil yang sudah dimaserasi tadi ini kita letakkan ke dalam alat yang sudah kita bikin. Sebenarnya alat ini itu sama dengan penangas untuk intinya mengevaporasi atau menguapkan. Hanya saja di sini kita mau mencoba apakah uapnya itu dapat tertampung ke situ walaupun tidak ada kondensor, bukan distilasi. 2 inches later. Nah, yang terjadi adalah rangkaian alat yang kita buat sedang meledak. Kita kebanyakan nih naruh larutannya. Akhirnya kita pakai jalan keluar lain. Nah, dengan cara menggunakan seperti evaporasi pada umumnya ya. Pussy tight, pussy clean, pussy fresh. Pussy pretty, pussy fat, full of flesh. Juice of train, through me panty mesh. Hold not dead like no one made the rest. When you bring it on the right, boy, catch it on the left. Some turn. Setelah melalui proses yang begitu panjang, hasil ekstraksi dengan metode maserasi menggunakan pelarut etanol 96% menghasilkan sebanyak 1.700 ekstrak. Sedangkan untuk menggunakan pelarut air atau aquades menghasilkan sebanyak 1.800 mili ekstrak. Nah, setelah itu dilakukan evaporasi. Namun sayangnya untuk etanol ini gagal, sedangkan untuk air didapatkan ekstrak yang kemudian mengental.
Ternyata kedua pelarut ini menghasilkan warna yang berbeda loh teman-teman. Ya, itu dia ya video dari kami. Sekian, terima kasih. Eits, belum selesai teman-teman. Jadi di sini kita akan mengaplikasikan hasil dari ekstrak yang sudah kami dapatkan dari kayu secang ini, yakni untuk pewarnaan kain. Untuk kain yang kami gunakan kebetulan adalah kain katun ya teman-teman. Oke, jadi masing-masing ekstraknya itu yang kami gunakan adalah ekstrak kayu secang yang sudah dimaserasi serta dievaporasi menggunakan parut Aquades. Nah, kemudian kami juga menggunakan untuk ekstrak kayu secang yang menggunakan pelarut etanol dan sudah dievaporasi walaupun evaporasinya belum benar-benar maksimal. Kemudian ada juga nih teman-teman, kita menggunakan ekstrak kayu secang yang menggunakan parut etanol hanya maserasi tanpa adanya evaporasi gitu. Nah, kemudian itu kan kita masukin dalam ini ya, dalam plastik. Nah, itu plastik itu berfungsi sebagai wadah sebenarnya. Nah, itu untuk merendam kain tadi dengan ekstrak. Kemudian kita keringkan. Setelah dikeringkan, itu kita ulangi pewarnaannya sampai dengan 3 kali pewarnaan. Di sini kami sedang menimbang larutan mordan. Untuk mordan yang kami gunakan adalah Yaps, Tunjung dan soda as. Sebenarnya pengennya tawas sih, bukan soda as, tapi ada kesalahan waktu dari pihak Shopee-nya teman-teman. Jadi yang datang malah soda as, bukan tawas. Oke, setelah melakukan penimbangan tadi, kita campurkan dengan air atau Aquades. Kemudian, nanti dari kain yang sudah dilakukan pencelupan atau perendaman selama 3 kali akan direndam juga dengan mordan. Oh ya teman-teman, untuk pengeringan itu sebenarnya tidak perlu kering-kering banget ya. Ya lebih kurang 15 menit lah sampai kadar airnya berkurang seperti itu atau kadar pelarutnya. Nah, ini kita lakukan untuk setiap ekstrak tadi kita kan pakai 2 kain. Nah, setiap 2 kain itu kita masukkan satu-satu ke 2 mordan yang berbeda. Untuk perendaman menggunakan larutan mordan ini lebih kurang 30 menit. Kemudian setelah melakukan perendaman itu, kita lakukan finishing dengan cara mencelupkannya, nah seperti itu, ke dalam air. Untuk istilahnya dibilas teman-teman, terus direndam juga. Nah, itu semua kain yang kita gunakan ya, atau kita beri perlakuan tadi untuk mengetahui apakah warnanya luntur atau tidak. Selain itu, kami juga membuat perlakuan yang berbeda, yaitu dengan mencelupkan kain terlebih dahulu kepada larutan mordan, kemudian dilakukan pencelupan dengan pewarnaan selama 3 kali, kemudian dicelupkan lagi ke dalam larutan mordan. Dan inilah hasilnya. Baik teman-teman, ini setelah dikeringkan ya, dan ya ini dia bukti perbedaan warna teman-teman dari beberapa perlakuan yang dilakukan. Nah, itu dia tadi ya teman-teman, dan ini benar-benar terakhir. Bye-bye!